setiap anak yang masih kecil jangan kita anggap dia tidak mengetahui sesuatu. Terekam kuat memorinya. Hati-hati. Ya. Seperti ini yang diceritakan, dia mengingat masa 7 tahun. Waktu dia masih 7 tahun, dia pernah membawakan air. Ini hadis diceritakan oleh Anas bin Malik. Dulu saya masih berumur 7 tahun, gulam. Saya bersama teman yang sebaya saya membawakan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati bahwa kanak-kanak jangan kita anggap dia tidak merekam. Banyak kanak-kanak seperti ini setelah dia dewasa dia yang menyeret orang tuanya ke dalam neraka. Karena dia merekam semuanya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang diucapkan oleh orang tuanya, dan anak ini dari 7 tahun ini akan terbentuk sampai dewasa dia. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kita kalau kita mempunyai anak umur 7 tahun disuruh apa? Salat. Di sini membentuk anak tersebut. Dan akan terekam kuat. Kalau orang tua sesuatu yang dilakukan mudah dilupakan, tapi anak dia terekam kuat. Oleh karena itu ada kalanya Nabi mengajarkan praktek kepada anak tersebut, dan pernah juga Nabi mengajarkan menasehati anak tersebut. Kalau mungkin di posisi kita ini omongan udah terlalu besar, tidak cocok untuk anak-anak, tapi Nabi adalah sebaik-baiknya pendidik, dia tahu yang mana yang pantas untuk anak tersebut. Pernah Nabi menasehati Abdullah bin Abbas. Itu ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Di dalam hadis tersebut Abdullah bin Abbas menceritakan masa-masa umur 7 tahun dia. Beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah berada di belakang. Suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi. Ya, itu berarti dalam posisi ini Rasulullah membonceng Abdullah ibn Abbas. Nah, di perjalanan, di atas kendaraan, istilahnya kalau kita naik motor di tengah jalan, Nabi mengatakan, inni u'allimuka kalimah. Saya akan mengajarkan kamu beberapa kalimat. Saya akan menasihati kamu dengan beberapa nasihat. Ini umur 7 tahun. Kalau kita anak 7 tahun kita sepelekan. Ya, kita anggap dia tidak tahu apa-apa. Nasihat ini tidak pantas, dia belum dewasa. Padahal dari saat-saat itu akan terekam kuat di memori dia. Apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, ihfazillah ya ghulam. Ya gulam, wahai anak. Gulam ini anak umur sekitar 7 tahunan. Nabi berkata, ya gulam, wahai anak, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya. Yaitu jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Taatlah kamu kepada Allah. Jagalah segala perintah Allah dan jagalah segala larangan Allah. Jauhi segala larangan Allah. Kamu jaga kedua perkara ini, kamu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan kamu jaga kedua hal ini, maka kamu dalam penjagaan Allah, maka Allah akan menjagamu. Yaitu penjagaan Allah, orang yang menjaga segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dan dia jaga betul, Allah akan menjaganya, yaitu Allah akan tempatkan dia di tempat-tempat yang baik. Sehingga ketika keburukan datang kepada dia, dia akan terhindar dari keburukan tersebut. Kenapa? Dia dalam penjagaan Allah. Ihfazillaha yahfadka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ini nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, gulam, masih anak 7 tahun. Di atas kendaraan. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan dari belakang Nabi, Nabi menasihatinya. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan merasakan Allah bersamamu. Ini kan tak mungkin kita nasihati anak kecil seperti nasihat ini. Kenapa kita tidak nasihati anak kecil seperti nasihat ini? Kesombongan yang ada di diri kita. Kita merendahkan, seakan-akan anak kecil ini rendah sekali. Hal tersebut kenapa kita merendahkan anak kecil? Ada kesombongan di dalam diri kita. Ketawaduan Nabi. Nabi tidak memandang rendah kepada anak kecil.
Nabi bersih dari kesombongan. Tapi diri kita masih penuh dengan kesombongan, sehingga mau ngomong macam gini saja berat, tidak pantas kita ngomong. Ya. Nabi berbicara ini pada waktu Abdullah bin Abbas berumur 7 tahun. Nabi menasihati Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, yaitu taatlah, patuhlah kamu kepada Allah, nanti niscaya kamu akan merasakan bahwa Allah bersama kamu. Wa iza sa'alta, lalu lanjut Nabi menasihati Abdullah bin Abbas, jikalau kamu meminta, iza sa'alta fas'alillah, mintalah kepada Allah. Ya. Ini kan bicara, kalau kita udah bicara besar, ini cakap besar. Ini penanaman tauhid dari awal, dari dini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal itu membekas sekali sama Abdullah bin Abbas. Kita, anak-anak kita 7 tahun tidak kita hiraukan, gitu balik mau disuruh ya udah ribet, ya udah susah. Jadi ditanamkan dari awal. Wa iza sa'alta, kata Nabi, jika kamu meminta sesuatu, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, jika kamu ingin memohon, meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Lalu yang terakhir Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, lawi jitama'at anal ummata, andaikan seluruh umat manusia ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in, mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, lam yanfa'uka bisyai'in, bahwa itu tidak akan pernah terjadi kecuali sesuatu yang Allah tetapkan kepadamu. Kalaupun ada yang sampai, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, satu kebaikan, ya, itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan kepadamu. Jadi andaikan seluruh makhluk berkumpul, mereka bersepakat memberikan, ingin menolong kamu, ingin membantu kamu, semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan sebaliknya, lawi jitama'at, lawi jitama'u, andaikan seluruhnya mereka berkumpul untuk mencelakai kamu, mereka sepakat, seluruh manusia berkumpul sepakat untuk mencelakai kamu, semua itu tidak akan terjadi kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan kepada kamu. Ini nasihat Abdullah ibn Abbas. Nabi menasihatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Abdullah bin Abbas menjadi ulamanya sahabat. Ulamanya sahabat. Dari sejak dini, sejak umur 7 tahun Nabi sudah mendidik, menanamkan tauhid kepada anak-anak. Sehingga pejuang Islam itu mereka jadi panglima perang, yang berjihad umurnya 16, 17 tahun, 18 tahun. Paham tamayuhal ikhwan? Jadi bahwa kesombongan yang ada di dalam diri kita sehingga kita merendahkan anak-anak tersebut dan kita menyepelekan. Yang ditakutkan ayuhal ikhwan, yang ditakutkan banyak keburukan-keburukan yang kita lakukan di hadapan anak kita itu terekam. Jikalau mereka melakukan setelah baligh, kita mendapat dosa dari keburukan yang dia contoh dari kita sampai di kubur kita. Andaikan pun amal kita banyak, kemudian Allah tetapkan kita masuk ke dalam surga, akan tetapi anak tersebut dimasukkan Allah ke dalam neraka karena keburukan yang dia lakukan mencontoh orang tuanya, dia akan menyeret orang tuanya ke neraka. Jelas ayyuhal ikhwan. Ya. Jadi tanamkan kepada anak kita seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didik mereka ketika mereka umur 7 tahun. Ketika mereka sudah batas umur 10 tahun, kasih hukuman kepada mereka. Ya. Tanamkan, ajarkan tauhid kepada anak-anak kita dari sebelum baligh.